berakhir nggak bagus. Karena kenapa? Karena tidak tidak well prepare pada akhirnya gitu kan, tidak well prepare, tidak well oriented, tidak berorientasi dengan baik. Jadi banyak apa ya, banyak bercabang gitu kan, banyak bercabang ide gitu. Dan 90% teman-teman, kalau saya ada kerjaan sama orang-orang model kayak gitu yang tidak bisa memfiksasi sebuah rencana, kebanyakan 80-90% tuh gagal. Kalau sama saya tuh pada akhirnya gagal. Nah, makanya itu tuh. Jadi orang pelin plan lah, sebetulnya pelin plan kali ya. Ngomong kemarin kayak gini, besok ngomongnya kayak gitu, nanti besok ngomong maunya kayak gini, besok mau kayak gitu. Nah itu saya nggak suka, karena eh, ada satu teman-teman pengalaman saya tuh, ini urusan sama nyawa loh, ya kan? Karena keplin planan orang teman-temannya itu, saya pernah ngalamin sesuatu yang berhubungan dengan nyawa. Iya, ada tuh saya gitu tuh, ada tuh. Jadi sampai orangnya, sampai dan literally orangnya meninggal, literally orangnya meninggal karena pelin plan. Karena pengalaman tentang pelin plan tuh ada kayak gitu teman-teman, ya kayak munafik lah itu gitu kan. Jadi kayak gimana yang ngomong gitu ya, munafik pelin plan gitu ya. Munafik itu yang tadi saya bilang gitu kan, yang ngomong A ngerjain B gitu kan. Pelin plan juga sama gitu kan, mau nggak mau, jadi nggak gitu kan. Ada orang pelin plan gitu kan. Nah itu, saya tuh takut dengan kejadian kayak gitu lagi terjadi sama, ya bukan cuma sama saya ya, sama semua orang lah ya. Kalau teman-teman juga mungkin mungkin ini gitu ya, mungkin bagi yang belum ngalamin mungkin ya paling rugi uang gitu ya. Kalau rugi uang masih juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau rugi uang tuh saya masih bisa terima. Tapi kalau sudah rugi urusan nyawa tuh saya nggak bisa kompromi lagi. Dan saya nggak mau lagi pada akhirnya gitu-gitu kan. Makanya saya orangnya lebih kepada, mungkin kalau zaman saya sekolah dulu saya tuh dibilang sama teman-teman saya tuh orangnya tuh kaku, sombong gitu kan. Ya karena saya takut sebenarnya, takut gagal, takut istilah tuh gagal itu bukan karena gagal, oh kita gagal kehilangan uang, oh kita gagal cuman kalah atau malu doang gitu kan. It's okay lah kalau kayak gitu, masih mending teman-teman. Kalau udah urusan sama nyawa, terus saya nggak mau bang, udah ada urusan sama nyawa lagi gitu, saya nggak mau. Apalagi urusannya sudah sama nyawa. Kan orang melakukan sesuatu kan pasti ada waktu, pengerjaan gitu ya, ada periode. Dan yang namanya waktu kan nggak mungkin mundur teman-teman, kita udah rugi waktu kan, gitu-gitu kan. Nah iya, makanya saya nggak mau kalau udah nggak bisa dipastiin. Makanya kalau saya pribadi, jujur teman-teman, kalau saya pribadi ngerjain sesuatu, saya pastiin pertama yang simpel aja, ya kan, sederhana istilahnya gini deh teman-teman. Kalau saya tuh prinsip itu gini, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya kan. Sedikit-sedikit aja kita ngerjain sesuatu tuh yang apa namanya itu, yang terukur, presisi tapi pendek-pendek tapi presisi gitu kan. Nah, jadi kayak seminggu lagi saya mau ngapain ya, seminggu lagi saya mau seperti apa ya, sebulan lagi saya mau seperti apa kan itu. Tapi kalau kita sebulan itu kita kumpulin, misalnya nih tiap bulan kita berharap kita dapat target keuangan misalnya gitu kan, saya pengen nabung 3 juta misalnya gitu kan, 3 juta ya, bayangin aja 3 juta selama 12 bulan, 3 juta selama 2 tahun, 3 juta selama eh, 5 tahun gitu kan, tiap bulan 3 juta, bayangin pasti banyak dong gitu kan. Nah itu saya lebih milih kayak gitu teman-teman, tidak seperti orang tua zaman dulu yang kan orang tua zaman dulu kan suka punya apa ya, punya ekspektasi tinggi banget itu ya. Nanti kamu sekolah, nanti supaya kamu bisa jadi dokter ya kan, supaya kamu bisa nanti jadi insinyur ya kan. Ya, itu kan target jangka panjang ya, jangka pendeknya apa sih gitu kan. Nah, itu loh. Iya, kalau gagal kan sakit hati teman-teman, karena ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan. Jadi letakkan ekspektasi kita tuh, ya memang sedikit banyak sih bisa benar bisa salah ya. Kalau mungkin salah, mungkin ya mohon maaf lah teman-teman, bisa koreksi sendiri lah ya. Nah, kalau ekspektasi terlalu tinggi tuh emang benar sih, ada ekspektasi terlalu tinggi tuh kayak kayak eh, kutipannya Soekarno, presiden pertama kita kan. Jadi bermimpilah setinggi langit, ya kan, maka jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Benar bisa dibuktiin dan bisa, ya banyak sudah terjadi gitu kan. Tapi juga ada kalanya kita harus berpikir bahwa ya bermimpilah secukupnya teman-teman. Karena bermimpi secukupnya itu ya ibaratnya kayak kita naik anak tangga, satu kan, lama-lama kan kita di atas, ya kan. Kita mungkin nggak sadar bahwa kita naik ke satu,
lama-lama kita udah ngelewatin 20 anak tangga gitu kan, ternyata kita udah 20 anak tangga ya, naik lagi ternyata kita sudah 80 anak tangga. Nah kayak gitu-gitu teman-teman, kalau saya pribadi tuh yang kayak gitu, nggak terlalu mikirin target utamanya yang paling tinggi, itu nggak perlu, pikirin dulu yang apa yang bisa kita kerjakan hari ini, ya kan. Ya contoh kayak sekarang nih kan, saya sekarang nih cuma, nah ini nih cuma, ya kan. Pertama adalah apa yang saya kerjakan mungkin selama ini. Nah ini nih, ini saya juga benci nih dari dulu nih, ini sering nih masyarakat saya suka di apa istilahnya itu, direndahin lah istilah gitu ya, sama mungkin orang-orang di sekitar gitu ya. Kita kan sekarang ngelakuin hobi, ya kan, ngelakuin hobi kayak contoh ya, salah satunya bikin konten kayak gini dengan saya bikin konten. Beberapa kali juga saya tuh nolongin temen, sebenarnya nolongin temen tuh, ada dia pengen bikin sesuatu kayak bikin konten, kayak nganterin teman gitu kan. Saya punya ada mobil juga saya pakai untuk nganterin teman saya, mungkin lihat-lihat properti misalnya gitu kan, dia jalan-jalan lah segala macam, dia butuh kendaraan dengan saya anterin dengan, karena kebetulan saya punya kendaraan. Jujur kalau dibilang tentang dapat uang secara profesional deh, dapat uang atau enggak, ya enggak pastinya. Cuman saya dapat rezeki dalam bentuk lain. Misalnya saya nganterin teman saya nih, saya dijajanin. Nah, pulang-pulang saya bawa makanan gitu kan. Gitu. Nah, dengan skill saya kayak gini nih, misalnya saya bikin konten kayak gini. Saya ada tuh teman saya tuh minta tolong saya, sebenarnya kerjaan cerek sih, coba kerjaan sepele gitu kan. Cuman tetap aja ada sebuah profit yang saya dapat. Jadi saya pernah tuh, teman saya tuh minta tolong saya nge-crop gambar dengan nge-crop gambar dengan, ya sebenarnya juga ini sih, itu lebih kepada saya mikir itu kayak lebih kepada ini orang malas itu kan. Pemalas itu ya. Belum lagi udah bukan bidang saya. Cuman balik lagi teman-teman, nah itulah bedanya saya sama orang ya. Kalau saya tuh nggak ada tuh, bukan bidang saya. Selagi saya masih pengen, boleh nggak saya coba, gila gitu kan, boleh nggak saya kasih kesempatan deh untuk, boleh nggak sih saya coba gitu kan. Kalau orang mau sabar ngeliat saya nyoba, saya kerjain. Nah bedanya adalah orang tuh suka nggak sabar teman-teman, pengennya cepet doang. Nah, itulah balik lagi, hari gini tuh politik teman-teman, politik pengennya untungan pribadi doang, udah politik sentimental pula yang keinginan kehendak hatinya sendiri gitu kan. Tuh payah sekarang tuh. Jadi nggak bisa ngelihat orang lain seneng gitu kan, harus seneng itu harus bagi-bagi gitu kan ya. Anda bisa sustain nggak itu kan? Anda bisa mengimbangi kita nggak? Kalau nggak bisa ngimbangin ya nggak usah lah gitu kan. Nggak usah sok-sok ikut-ikutan kita lah gitu kan. Udah kerjain apa yang kamu kerjain aja, jangan saling ganggu gitu kan. Iya, karena prinsip itu kan yang benar adalah, terserah mau ngapain juga terserah sih. Kalau saya pribadi ya terserah. Orang mau bikin bom nuklir, mau bikin granat juga bodo amat, asalkan kalau meledak jangan di sekitar saya gitu. Iya, jangan di sekitar saya lah, nggak mau saya meledak di sekitar saya. Anda mau bikin nuklir juga bodo amat, ya kan. Asalkan kalau meledak jangan di daerah rumah saya, jangan di sekitar orang-orang yang saya pedulikan gitu kan. Iya, silakan ledakan orang lain boleh, jangan ledakin apa yang bersinggungan dengan saya gitu. Gitu ya kan. Nah, jadi ya teman-teman, semoga semua sehat ya. Semoga ini, kalau mungkin teman-teman butuh hiburan teman-teman ya, cari deh film-film ini banyak banget. Saya jujur aja teman-teman ya, Eh, apa sih namanya, beberapa waktu ke belakang ini saya ngabisin waktu nonton film. Saya time killer saya itu adalah nonton film teman-teman. Film-film apa? Nah ini saya banyak nih, ada list film nih, ada mungkin bagi teman-teman yang suka film superhero, nih superhero ya kan, ada Peacemaker teman-teman ya. Mungkin teman-teman mungkin masih ini ya, masih awam kali Peacemaker siapa ya. Peacemaker tuh satu dunia dengan Batman sama Superman. Jadi dari DC Comic, dia DCU ya kan. Aduh. Dan mereka nih apa ya, bentuknya series itu kan. Peacemaker nih pemainnya mungkin teman-teman yang sedikit banyak mungkin tahu kali ya, mungkin ada namanya John Cena ya kan, John Cena ya, namanya John Cena gitu ya, pemain Smackdown teman-teman. Jadi Peacemaker tuh, nah tapi by the way teman-teman, bagi yang mungkin pengen nonton ya, ini Peacemaker jangan sembarangan ditonton ya, karena lebih kepada dewasa teman-teman ya, 21 ke atas. Karena saya juga jujur aja kaget teman-teman nonton film ini. Ada adegan ini lagi nganu ya kan, lagi ngitu nganu gitu kan, nganu, aduh, ada yang sampai yang berdarah-darah juga gitu kan, yang
adegannya keluar darah gitu, aduh agak ngeri sih sebenarnya. Cuman baik lagi silakan lah ya, kalau saya pribadi mah bodo amat ya, mau anak-anak juga nonton silakan, cuman tanggung jawab lah masing-masing gitu ya. Terus ada juga film, apa lagi film saya, ntar saya lihat cek list saya dulu. Oh ini ada film Marvel juga nih Falcon Winter Soldier nih bagi teman-teman yang tahu yang Marvel ini ya, Marvel Genic ya, Marvel Genic, ya kan. Falcon Winter Soldier nih yang si Sam Wilson ya kan. Kalau kebetulan saya juga udah bikin, kalau nggak salah saya juga udah bikin reaction ya, saya pengen lanjut lagi reaction itu. Makanya dukung teman-teman, Technicolors ya kan. Ini podcast semua lah subscribe ya, tolong teman-teman di like, gak usah di share juga nggak apa-apa lah, yang penting di like saja, di likes view-nya naikin ya teman-teman. Karena bantu-bantu juga ya kan apa salahnya ya kan, bantu sesama ya kan, bantu sesama. Saya tuh pengen bikin, jujur aja saya pengen bikin film teman-teman, saya tuh pengen bikin film pendek, apalagi zaman sekarang kayak gini ya, zaman lagi corona kayak gini kan, kita pasti banyak orang yang di rumah doang gitu ya, butuh temen kali ya kan. Ajak ngobrol gitu kan. Iya, kesian sih sekarang tuh banyak orang tuh yang depresi gitu ya, yang udah depresi saya gitu kan. Kalau udah depresi tuh teman-temannya, ini bahayanya kayak gini nih, kalau orang udah depresi itu semua tuh bisa dilakuin, even ngebunuh ya, bohong, ngebunuh, ngefitnah ya, apapun tuh bisa dikerjain. Makanya teman-teman jagalah hati. Udah kan kayak lagu Ramadan ya kan, jagalah hati ya kan, jangan kau nodai. Iya, by the way kita udah mau masuk puasa lagi teman-teman ya teman-teman ya. Aduh, kapan ya puasa terakhir ya, puasa terakhir kapan, puasa tahun ini ya, gila udah mau puasa lagi teman-teman ya. Iya, mungkin ini teman-teman, mungkin kalau podcast ini mungkin nanti sampainya kedengerannya bukan kedengeran, apa sih namanya, nanti mungkin kalau kan ini kan per episode, biasanya kan per episode nih, per parts ya kan, karena saya nggak bisa upload kebanyakan ini, apa waktunya nggak bisa tembus lebih dari 15 menit gitu ya. Nanti saya pengen, kalau ini mungkin ada teman-teman yang dengernya pada saat mungkin sudah Ramadan ya, tahun 2022 ya, 2020 atau tahun kapanpun lah ya kan, kalau dengernya lagi puasa atau lagi Ramadan ya, eh, selamat merayakan ya teman-teman, bagi yang merayakan ya kan. Selamat berpuasa, dan juga kalau lebaran ya selamat lebaran ya kan. Ya sebenarnya pada akhirnya semua hari raya sih. Jadi kalau yang dengernya pada saat tahun baru ya selamat tahun baru gitu kan, kalau lagi Natal ya selamat Natal gitu ya kan. Kalau lagi Sinciahan, Sincia ya namanya apa sih, kalau orang Chinese apa ya teman-teman ya, mungkin bisa komen teman-teman di bawah apa sih kalau Chinese tuh sebutannya. Sincia, Imlekan lah kalau saya bilangnya itu Imlek ya kan, Imlekan ya kan, Imlek. Ini sih Imlekan. Kalau yang tahun baru Cina ya, tahun baru Chinese, Gongsi Facai ya kan. Sebenarnya kalau di tanggal saya sekarang rekaman teman-teman, udah Gongsi Facai udah sebulan lalu ya. Udah sebulan lalu gitu kan. Saya berharap dapat angpau kemarin tuh, cuman nggak dapet ya kan. Iya, angpau ya kan. Itu ini ya rezeki ya teman-teman ya. Kalau dapat rezeki itu terima teman-teman ya, terima dan bilang makasih. Biasakan kayak gitu. Bilang makasih. Makasihnya yang benar ya. Lihat muka orangnya, ingat orangnya itu, jangan suka kurang ajar ya. Jadi orang jangan suka perilaku, jangan kurang ajar. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi apa lagi mungkin teman-teman, hari raya nyepi gimana, nyepi budaya ininya sebutannya Om Shanti gitu. Saya nggak terlalu tahu kalau nyepi. Mohon maaf teman-teman yang bagi yang teman-teman yang Hindu ya, Hindu apa Buddha sih, saya nggak terlalu ngerti kalau nyepi deh, Hindu ya gitu teman-teman ya. Harus sehat-sehat lah teman-teman, di zaman kayak gini tuh harus sehat-sehat. Ini saya pun juga lagi ngeliat artikel, wow ya kan. Ini by the way saya lagi ngomong teman-teman, tapi saya sambil buka-buka internet dari tadi ini kan, saya buka-buka situs-situs ya kan, bukan ya situs bacaan ya, bukan situs macem-macem ya. Walaupun ada nih isinya, ada yang nih. Nih serba-serbi tentang Cutari ya kan, bodoh Cutari ya kan. Oh yeah, oh my god, yeah.